Anda menyaksikan Energy Corner Special Edition Energy Outlook 2021. Di segmen khusus ini, kami akan membahas banyak terkait isu energi terkini di tanah air. Sebagaimana kita ketahui kondisi ekonomi akibat pandemi, semua sektor masih tertekan, tidak terkecuali sektor energi. Meski masa berat di 2020 sudah kita lewati, ternyata ketidakpastian masih juga menghantui ekonomi di sepanjang 2021. Lalu bagaimanakah arah atau outlook ekonomi, khususnya di sektor energi di tanah air di tahun baru 2021 ini? Sudah bergabung bersama kita eksklusif untuk Anda secara panel para stakeholder energi Indonesia. Ada Bapak Joko Siswanto, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, kemudian Direktur Utama PT Pertamina Persero, Nike Widiawati, dan Direktur Perencanaan Korporat PT PLN Persero, Muhammad Iqbal Nur. Selamat pagi Bapak-Bapak dan juga Ibu. Selamat pagi. Baik, dari Dewan Energi Nasional ada Bapak Joko Siswanto, kemudian dari Pertamina ada Ibu Nike Widiawati, dan dari PLN ada Bapak Muhammad Iqbal. Kita awali dari Dewan Energi Nasional, dan ini pertanyaan sama untuk ketiga narasumber kami yang eksklusif di CNBC pagi hari ini. Pak Joko Siswanto, kita awali ini seperti apa? Review sektor energi di sepanjang tahun 2020 dari kacamata Dewan Energi Nasional. Baik, mohon maaf Pak Joko Siswanto, kami belum bisa mendengar suara Anda. Mungkin masih dalam mode senyap di laptop Anda. Baik, ini adalah ketiga pertanyaan yang kami ajukan sama ketiga narasumber mengenai bagaimanakah Pertamina, PLN, dan juga Dewan Energi Nasional memandang sektor energi di sepanjang 2020. Pak Joko Siswanto? Selamat pagi Pak Joko Siswanto, kami menantikan suara dari Anda. Baik, kita ke Ibu Nike Widiawati langsung sambil kita nantikan sambungan bersama Pak Joko lagi. Dari PT Pertamina, Ibu Nike Widiawati, bagaimanakah Pertamina memandang sektor energi kita di sepanjang 2020 kemarin, Ibu? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat kondisi di tahun 2020, demand dari energi ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jadi kalau kita lihat dari sektor migas sendiri, ini penurunannya rata-rata dalam setahun itu sekitar 25% dibandingkan dengan kondisi normal di tahun-tahun sebelumnya. Dan ini adalah penurunan yang mungkin terbesar ya dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan tentu saja dua hal ini berdampak baik terhadap dari sisi supply maupun dari sisi demand itu sendiri. Khususnya kalau kita lihat ke Pertamina gitu ya. Ada triple shock yang kita sebut ya, yang terjadi di tahun 2020. Yang pertama adalah tadi penurunan demand yang luar biasa, di mana di saat PSBB di awal-awal masa pandemi COVID, itu penurunannya lebih dari 50% di kota-kota besar. Dan secara nasional sepanjang tahun 2020 adalah penurunan sekitar 25%. Dan yang kedua adalah harga minyak yang fluktuasinya demikian besar antara 20-24-5% ya turunnya. Mencapai titik terendah di bulan April dan Mei. Nah, ini pun sangat-sangat berdampak ke seluruh perusahaan energi global, khususnya yang migas. Dan yang ketiga adalah nilai tukar. Ini pun terjadi depresiasi rupiah yang semuanya ketiga hal itu sangat berpengaruh terhadap sektor energi di tahun 2020. Namun demikian, kita juga harus melihat karena sebagian dari energi yang kita perlukan itu adalah masih import, sehingga ketika harga minyak dunia itu turun drastis, bagi Pertamina ini kita melihat peluang adanya kita building stock di saat harga energi ini sedang turun. Jadi di saat itu di bulan April Mei kita membeli dalam jumlah besar dan disimpan di dalam storage baik itu storage di landed ataupun di floating storage di laut. Sehingga ini yang memberikan juga dampak di semester kedua terjadi penurunan dari HPP atau biaya pokok produksi. Dan tentu kita melihat inilah yang membuat di sepanjang tahun 2020 walaupun terjadi penurunan ketiga hal tadi, Pertamina masih bisa berhasil mencetak laba. Dan ini biasa effortnya karena beberapa hal kita lakukan ya penyesuaian. Jadi sektor energi ini harus juga melakukan efisiensi yang luar biasa di tahun 2020
untuk melakukan adjustment terhadap kondisi usahanya itu sendiri. Baik, nah ada triple shock yang terjadi di sepanjang 2020 di sektor energi, tetapi bagaimanapun Pertamina ini tetap bisa survive bahkan mencetak laba. Dan strategi-strategi apa yang sudah dipersiapkan yang perlu kami pahami, Ibu? Bagaimanakah Pertamina memandang 2021 ini akan seperti apa? Oke, baik. Jadi sebetulnya kita lihat coba dari tiga aspek ya, karena Pertamina kan integrated dari mulai hulu sampai hilir. Dari sisi hulu sendiri, baik 2020 maupun 2021, Pertamina tetap menggenjot sektor hulu migas. Kenapa? Karena kita memang masih impor. Produksi dalam negeri belum memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, di masa pandemi COVID pun, ini terus kita akan tingkatkan produksi migas. Dan di tahun lalu, 2020, di saat pandemi, produksi migas Pertamina ini hampir mencapai target. Tahun ini pun kita akan tingkatkan dan kontribusi terhadap produksi nasional ini lebih dari 60%. Jadi di sektor energi, investasi di hulu ini akan terus kita genjot, malah ini mencapai sekitar 60% dari total investasi di 2021. Nah yang kedua adalah di sektor kilang. Di sektor kilang ini pun sama. Di tahun lalu, sektor kilang ini kita genjot juga, sehingga produksinya malah di atas target. Dan ini menyebabkan import menjadi turun. Tahun ini pun sama, dengan sudah beroperasinya ada kilang Langit Biru di Cilacap, sehingga import Pertamax-nya bisa kita turunkan signifikan, dan juga produksi solar ini pun tetap optimal, sehingga mulai April 2019 sudah hampir 2 tahun nih kita sudah tidak lagi impor solar. Ya, jadi hal-hal ini tetap kita lakukan karena apa? Karena kita harus menurunkan impor. Nah, di sektor hilir tahun ini kita prediksi akan ada peningkatan demand sekitar 10-12%. Walaupun secara total masih lebih rendah dibanding 2019 dan sebelumnya. Tetapi dibanding tahun lalu ini akan ada peningkatan dari sisi demand di tahun 2021. Sehingga Pertamina pun tetap akan mendorong di sisi hilir ini, baik itu infrastruktur hilir juga. Karena apa? Karena ini akan menurunkan OPEX ya, jadi sehingga nanti harga akan lebih affordable. Di sisi lain, penugasan yang dari pemerintah tetap berjalan. Ada BBM 1 harga tetap kita lakukan, ada di hampir 74 titik, kemudian juga accessibility dengan membangun beberapa SPBU kecil yang kita sebut Pertashop di seluruh desa kita akan bangun. Karena kondisi pandemi pun kita tetap harus menjalankan tugas dan kewajiban Pertamina sebagai BUMN untuk menyediakan BBM di seluruh dan juga LPG di seluruh daerah. Jadi tahun 2021 ini lebih optimis dibanding tahun 2020, akan ada peningkatan demand, dan kita sebetulnya secara fondasi ini sudah lebih kuat karena kita lebih siap ya. Kalau 2020 kita hadapi pandemi dengan belum ada kesiapan, tapi tahun ini kita lebih siap menghadapinya. Dan kita optimis tahun ini akan lebih baik dibanding tahun 2020. Baik, informasi lengkap dari Ibu Nike dari Pertamina. Bagaimanakah Pertamina melalui 2020 dan 2021 Anda sampaikan semua strategi yang dipersiapkan Pertamina mengantarkan Pertamina lebih siap dibandingkan tahun kemarin. Ibu Nike dan juga Pak Joko serta Pak Muhammad Iqbal, kita tahan terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan dialog kita masih di segmen khusus Energy Corner CNBC Indonesia Energy Outlook. New PLN Mobile kini hadir dengan fitur baru. Pembelian token dan pembayaran tagihan, kemudahan pengaduan, multi-ID pelanggan, pelaporan angka stand meter, riwayat pemakaian, dan pengajuan ubah daya. Dengan New PLN Mobile, kini semua makin mudah. Kembali kita lanjutkan masih dalam segmen Energy Corner Special Edition Energy Outlook 2021 spesial dari CNBC Indonesia.
Kita masih bahas banyak terkait nasib sektor energi di tengah ketidakpastian yang ada di hadapan mata. Saya juga masih tersambung bersama dengan Joko Siswanto, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, kemudian Direktur Utama PT Pertamina Persero, Ibu Nike Widiawati, dan Bapak Muhammad Iqbal Nur, Direktur Perencanaan Korporat dari PT PLN Persero. Di segmen 1 sudah banyak sekali tadi opening statement dari Pertamina mengenai tahun 2020 dan outlook di 2021. Sekarang saya ingin lanjutkan ke PLN. Kita ada Bapak Muhammad Iqbal Nur, Direktur Perencanaan Korporat dari PT PLN Persero. Pak Muhammad Iqbal meminjam istilah triple shock dari Ibu Nike tadi, Pak. Kalau dari PLN sendiri, apa yang Anda lihat dari sepanjang tahun 2020 kemarin, Pak? Challenge-nya seberapa besar bagi PLN? Terima kasih, Pak Erwin. Jadi pada sektor kelistrikan memang kebutuhan listrik terus terang tidak mengalami pertumbuhan yang seperti kami harapkan setiap tahunnya. Pandemi COVID ini memang tidak membuat pertumbuhan PLN negatif terlalu banyak, tapi memang boleh dikatakan flat seperti yang tadi digambarkan. Kondisi kelistrikan ini memang kami pada posisi tidak mengalami pertumbuhan di 2020, hampir flat. Kami dengan kecukupan power plant kami memang rasanya tidak ada masalah. Pasokan listrik di tahun 2020 sangat baik dengan kapasitas 63 gigawatt yang dimiliki oleh PLN dan listrik swasta yang memasok kelistrikan. Ini memang rasanya pertumbuhan kelistrikan di 2020 boleh dibilang hampir tidak ada masalah yang besar. Bahkan kegiatan investasi tadi kami tetap berlanjut, kami tetap melakukan penambahan pembangkit, kami tetap melakukan pembangunan transmisi 2.500 km sirkuit lebih, kami tetap membangun fasilitas gardu induk, trafo distribusi, dan yang terakhir barangkali kami tetap menyambung lebih dari 3 juta konsumen pelanggan listrik yang saat ini pada posisi akhir tahun 2020 jumlah konsumen listrik PLN itu meningkat menjadi 79 juta pelanggan. Memang pada kondisi COVID seperti yang telah digambarkan bahwa segmen konsumen bisnis terutama karena PSBB tadi banyak mengalami penurunan dan industri. Di sisi lain konsumen rumah tangga ini pertumbuhannya di atas rata-rata sehingga secara in general, in total tahun 2020 pertumbuhan listrik memang kita anggap flat dari tahun 2020. Untuk tahun 2021, barangkali kalau pertanyaannya apa yang kami lihat di tahun 2021, memang kami berharap pandemi ini dan vaksin bisa cepat pulih sehingga kami bisa memprediksi pertumbuhan listrik di 2021 ini akan bertumbuh seiring dengan target-target pemerintah. Kalau tadi dikatakan kalau kami optimis, kalau pemerintah bisa pertumbuhan ekonominya 4-5%, barangkali PLN akan pertumbuhan listrik kami prediksi akan pada kisaran itu. Tapi kalau memang pandemi COVID sedikit lebih menurunkan target-target penurunan pertumbuhan ekonomi, kami mempunyai skenario yang sedikit lebih pesimis dengan target pertumbuhan kurang lebih 2% pada tahun 2021. Dari sisi lain bahwa PLN tetap melihat 2021 sesuatu yang prospek jika memang pandemi COVID ini menjadi bukan menjadi halangan, tapi menjadi faktor penentu target pertumbuhan ekonomi. Demikian Pak Edwin, kami melihat tahun 2020 dan 2021 dari sisi pertumbuhan listrik, pasokan listrik sangat siap. Kami juga untuk termasuk kemarin memang ada beberapa kendala karena ada beberapa gangguan alam seperti banjir dan gempa bumi di Palu yang mohon maaf di Sulawesi Barat yang dengan cepat kami bisa merecover konsentrasikan untuk itu. Demikian Pak Erwin.
Baik, Muhammad Iqbal Nur memberikan perspektif mewakili dari PT PLN Persero 2020 dan 2021. Sekarang pertanyaan yang sama juga ke Bapak Joko Siswanto, Sekjen Dewan Energi Nasional. Apa yang sudah direview oleh kawan-kawan di DEN untuk sektor energi dan migas kita di 2020 kemarin? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Bu Nike dan Pak Iqbal, demand daripada energi kita di tahun 2020 itu stagnan, bahkan sebagian komoditi ada menurun, khususnya BBM, lebih khusus lagi adalah jenis aftur gitu ya. Nah, itu diakibatkan karena adanya pandemik COVID-19 di 2020. Ini menyebabkan pemerintah melihat kembali proyeksi demand di tahun 2021 berdasarkan realisasi konsumsi energi di 2020 dan berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi di 2021 dan seterusnya, dan perkiraan prediksi pandemi COVID ini sejauh mana akan selesai. Untuk itu pemerintah sedang memfinalisasi proyeksi demand kita di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Adapun realisasi daripada bauran energi di tahun 2020 untuk EBT itu sekitar 11%, untuk gas bumi 19,36%, untuk minyak bumi 34,38%, dan sisanya 35,3% adalah batu bara. Nah, adapun tahun 2021 sesuai Perpres nomor 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, target daripada bauran energi primer kita di 2021 untuk EBT adalah sebesar 14,52%, untuk gas bumi 21,9%, untuk minyak bumi 28,12%, dan sisanya batu bara 35,46%. Nah, kami memprediksi di tahun 2021 demand daripada energi sedikit meningkat dibanding 2020, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Nike dan Pak Iqbal. Di kelistrikan tadi Pak Iqbal menyampaikan sebesar 2,25% untuk pertumbuhan listrik, sedangkan untuk BBM, gas, itu pertumbuhannya sebagaimana Bu Nike sampaikan tadi di atas 2020. Demikian Mas Erwin. Ya, Pak Joko Siswanto, sebenarnya kita juga bahas banyak bersama Dewan Energi Nasional. Kami ingin mendapatkan perspektif lagi apakah ada perubahan atau dari dinamika yang ada. Ketahanan sektor energi nasional ini seperti apa sih Pak menurut Anda di sepanjang tahun 2021 ini dengan segala tantangan yang sudah Anda sebutkan tadi? Nah, sebetulnya dari segi pasokan begitu ya, dengan adanya pandemik ini, maka ketahanan pasokan kita itu semakin baik begitu ya. Namun demikian, dari segi produktivitas energi karena adanya pandemik ini, ekonomi turun, begitu ya, maka produksi ataupun investasi daripada untuk memproduksi minyak dan gas bumi dan EBT, begitu ya, itu sedikit tertekan, sehingga ini menyebabkan penurunan daripada faktor variabel dari affordability dari ketahanan energi kita. Namun demikian secara umum bahwa ketahanan energi kita itu masih di angka sekitar plus minus 6 sehingga hampir tahan begitu ya. Dalam artian karena kita masih mengimpor energi fosil jenis LPG, jenis BBM untuk bensin dan minyak mentah. Nah, ini yang menyebabkan ketahanan energi kita itu dalam kategori hampir tahan begitu ya. Baik. Kita akan menuju ke ketahanan energi yang tahan dengan nilai 6 sampai dengan 8. Caranya adalah kita terus meningkatkan produksi energi kita di dalam negeri, baik fosil maupun EBT. Kita berusaha untuk mengurangi impor energi fosil dan kita terus berusaha untuk membangun infrastruktur untuk ketahanan dan kemandirian energi kita. Dan kita dalam rangka ini sedang menyusun Grand Strategi Energi Nasional kita sebagai masukan nanti untuk penyempurnaan
Perpres nomor 22 tahun 2017 tentang Baik. Rencana Umum Energi Nasional. Baik, nilai ketahanannya 6 sampai 8, kategorinya hampir tahan. Terima kasih Pak Joko. Pak Joko, Ibu Nika dan juga Pak Iqbal, kita tahan terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan dialog eksklusif kita usai jeda. Dan pastikan Anda masih bersama kami, dialog dalam segmen khusus Energy Corner spesial dari CNBC Indonesia akan berlanjut lepas jeda. New PLN Mobile kini hadir dengan fitur baru. Pembelian token dan pembayaran tagihan, kemudahan pengaduan, multi-ID pelanggan, pelaporan angka stand meter, riwayat pemakaian, dan pengajuan ubah daya. Dengan New PLN Mobile, kini semua makin mudah. Anda masih bersama kami dalam segmen Energy Corner Special Energy Outlook 2021. Di segmen ini kita akan fokus banyak ke Dewan Energi Nasional. Kita bahas terkait nasib sektor energi di tengah ketidakpastian. Pak Joko Siswanto, ini menarik tadi Anda berikan nilai ketahanan dari survei dan riset yang ada 6-8 hampir tahan. Kemudian dari kacamata Dan, bagaimanakah Dewan Energi Nasional melihat kebijakan pemerintah untuk sektor energi kita di tahun yang baru ini, 2021? Mampukah mengantarkan ke level tahan? Kalau tadi Anda katakan hampir tahan secara ketahanan energi. Ini ya, bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi kita. Nah, sekarang pemerintah sedang menyusun grand strategi energi nasional kita berdasarkan realisasi pertumbuhan ekonomi akibat COVID dan realisasi bauran daripada energi primer kita. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah juga berupaya untuk menekan impor daripada LPG, impor daripada minyak mentah, impor daripada BBM jenis bensin. Nah, apa itu upaya-upayanya? Untuk mengurangi impor bensin, pemerintah sebagaimana kita ketahui sudah launching kendaraan listrik baru-baru ini, dan PLN juga sudah launching untuk pengisian listrik untuk kendaraan berbahan bakar listrik SPP KLU. Nah, di samping itu pemerintah juga terus mendorong BBN bahan bakar nabati B30, bahkan Pertamina sudah launching B100. Kita sedang riset untuk B40, mudah-mudahan pertengahan tahun ini sudah bisa kita lihat hasilnya. Nah, di samping itu juga pemerintah terus menggalakkan bahan bakar gas ya. Kita ketahui bahwa bus Transjakarta sudah menggunakan 100% BBG. Kita juga punya program oleh PGN untuk membuat infrastruktur untuk BBG, dalam hal ini LNG untuk kapal, kereta, dan truk, bus, itu untuk BBG. Nah, di samping itu untuk mengurangi LPG, itu impor LPG, pemerintah terus membangun infrastruktur jaringan gas bumi, city gas kota, punya target di tahun ini sebesar 1 juta sambungan rumah tangga. Di samping itu juga pemerintah melalui PLN akan mendorong ya, punya program tahun ini 1 juta kompor listrik. Nah, di samping itu juga pemerintah mendorong terus pertumbuhan EBT, khususnya untuk PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, tenaga matahari, solar cell. Nah, kami sudah menandatangani ya perjanjian MOU dengan penyedia sel dengan Bank Rakyat Indonesia, di mana BRI menyediakan pendanaannya kredit ringan bagi rumah tangga yang akan memasang solar cell-nya. Nah, ketika nanti seluruh rumah tangga sudah memasang solar cell, maka kita juga mendorong rumah tangga untuk menggunakan kompor listrik yang listriknya dari solar cell, juga mendorong masyarakat untuk menggunakan motor listrik yang
listriknya dari solar cell. Nah, dengan demikian kami yakin bahwa target-target untuk ketahanan energi kita bisa tercapai, khususnya apabila semua pihak, semua stakeholders, masyarakat mendorong BUMN juga membangun infrastrukturnya untuk EBT ini. Demikian Mas Erwin. Ya, agar semua pihak ikut membantu dan mendukung. Anda melihat koordinasi yang sudah terbangun antara stakeholder ini seperti apa, beserta dengan masyarakat juga, sehingga ketahanan untuk membangun ketahanan ini bisa kita miliki bersama, Pak Joko? Sebagaimana kita ketahui bahwa adanya sinergi BUMN, kita ketahui bahwa Pertamina sudah sedang membuat industri begitu ya bersama BUMN lainnya dengan PLN untuk membangun pabrik baterai untuk kendaraan listrik. Pertamina juga sudah bekerjasama dengan Pupuk Indonesia untuk membangun pabrik katalis merah putih untuk BBM yang bahan bakunya adalah dari minyak sawit. Nah, Pertamina juga sudah mendatangin MOU dengan 6 produsen DME di metal ether untuk mengganti batu bara, untuk mengganti LPG, di mana ada hilirisasi batu bara. Pertamina sudah mendatangkan MOU dengan PTBA dan 6 perusahaan produsen DME lainnya. Nah, ini kita lihat bahwa sinergi antar BUMN sudah mengarah ke sana, baik untuk BBN, baik untuk kendaraan listrik maupun untuk mengurangi impor LPG dengan memproduksi DME. Itu kami melihat bahwa pemerintah sama BUMN dan masyarakat, saya lihat sudah banyak untuk memasang solar cell di rumah masing-masing, sudah banyak menggunakan juga kompor listrik, sudah banyak juga menggunakan kendaraan listrik khususnya sepeda motor. Nah, ini kita lihat adanya sinergi baik pemerintah, BUMN, industri, dan masyarakat untuk sama-sama kita memanfaatkan energi yang lebih bersih agar supaya lingkungan kita lebih bersih, kita hidup lebih sehat, dan kita turut mensukseskan melaksanakan komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement untuk menggunakan energi yang lebih bersih. Saya rasa itu Mas Erwin, sudah kita lihat action-actionnya untuk menuju ke arah energi yang lebih bersih. Ya, Pak Joko, berapa kali kita sebut kata import di sini? Beberapa kali juga sudah kita bahas, tidak mungkin sebuah negara bebas import sama sekali. Tetapi paling tidak kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, seberapa terkendalikah kebijakan import kita di sektor energi ini dari kacamata Den? Nah, sebagaimana kita tahu bersama, Bu Nike tadi sudah juga menyampaikan bahwa awalnya kita import solar cukup banyak. Nah, dengan adanya program B30, maka tadi Bu Nike menyampaikan bahwa kita Pertamina sudah tidak impor solar lagi. Yang kedua, kita juga sudah tidak impor BBM jenis aftur. Ya, itu dua hal yang kita saksikan bersama bahwa upaya pemerintah bersama masyarakat, bersama stakeholders untuk mengurangi impor ini sudah berjalan secara bertahap satu persatu. Nah, kita juga melihat bahwa pemerintah komitmen untuk terus membangun infrastruktur gas bumi untuk mengurangi impor BBM, khususnya untuk jenis LPG, pemerintah terus membangun infrastruktur jaringan gas kota dengan APBN. Nah, yang kedua, untuk mengurangi energi impor jenis minyak juga, pemerintah mulai tahun ini membiayai ya untuk eksplorasi panas bumi. Juga pemerintah melalui PLN tadi ya, berupaya untuk mengurangi impor bensin dengan melaunching kendaraan listrik, dicontohkan dengan Kementerian Perhubungan, semua kendaraan dinasnya sudah menggunakan mobil listrik, dan juga pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur maupun pemanfaatan gas bumi melalui PGN, terus membangun infrastruktur gas, gitu ya. Kita sedang berupaya untuk berbicara dengan Kementerian Keuangan untuk memberikan insentif untuk membangun infrastruktur EBT. Kita juga sedang membuat rancangan undang-undang EBT untuk memasukkan kemungkinan potensi diberikannya insentif maupun subsidi untuk
EBT ini, termasuk kita sudah menyiapkan perpresnya juga untuk harga EBT ini yang bisa kita berikan insentif, kalau perlu juga kita berikan subsidi begitu. Nah, ini untuk mengembangkan EBT kita agar supaya impor kita terus turun dari waktu ke waktu, juga kita terus meningkatkan produksi dalam negeri, baik itu minyak mentah melalui program 1 juta barel, maupun meningkatkan produksi LPG dalam negeri dari sumur-sumur minyak, lapangan-lapangan minyak yang masih mengandung propan, butana, C3, C4 ini, agar supaya impor kita itu terus turun begitu. Di samping tadi kita punya program hilirisasi batubara. Pak Joko Siswanto, dari catatan Anda terkait dengan kebijakan-kebijakan yang existing maupun akan dilakukan pemerintah, ada masukan Pak dari Dewan Energi Nasional, mana yang perlu dipertahankan dan mana yang perlu sedikit pembenahan di sana? Nah, yang dipertahankan misalnya tadi ya, B30 nggak boleh kendor, harus jalan terus gitu ya. Nah, kemudian kebijakan pemerintah melalui Perpres nomor 55 2019 tentang percepatan kendaraan listrik ini juga dipercepat gitu ya, kita dorong terus. Nah, kebijakan-kebijakan lain misalnya untuk perizinan, untuk prosedur, untuk mempercepat investasi itu harus dibuat sedemikian rupa agar diberikan kemudahan bagi semua investor baik dalam dan luar negeri untuk menanamkan investasinya di dalam negeri. Apapun yang mereka minta itu ya, seharusnya kita bisa memberikan. Karena kita perlu investasi, kita perlu lapangan kerja. Angkatan kerja kita tiap tahun itu banyak sekali. Universitas meluluskan sarjana itu banyak sekali. Perlu kita menciptakan lapangan kerja. Salah satu jalannya adalah menciptakan investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Tanpa investasi maka lapangan kerja kita akan sulit untuk terbuka. Nah, dengan adanya investasi maka kemungkinan besar dan dapat dipastikan bahwa lapangan kerja kita tuh di sektor energi pasti terbuka. Nah, untuk itu ya pemerintah segera memutuskan dengan cepat gitu ya, mempermudah semua investasi yang akan masuk di sektor energi. Kalau perlu kita kasih karpet merah, kalau perlu semua keinginannya kita berikan. Ini demi untuk penciptaan lapangan kerja, untuk ketahanan energi kita, untuk kemandirian energi kita. Kita punya banyak sumber energi, baik fosil dan non-fosil. Kita sekarang tinggal memerlukan investasi untuk membangun infrastruktur, untuk memproduksi energi, baik fosil maupun non-fosil. Baik, sumber daya alamnya sudah ada, tinggal diperlukan investasi di sana. Memahami fungsi dan peran penting dari Dewan Energi Nasional, rencana-rencana strategis apa saja yang sudah dipersiapkan dan akan direalisasikan oleh Dewan Energi Nasional untuk tahun ini, Pak Joko? Nah, untuk tahun ini dan tahun seterusnya, pemerintah hampir final untuk menyusun Grand Strategi Energi Nasional kita untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi kita. Yaitu kita tetap menggunakan energi yang berasal dari dalam negeri, baik fosil maupun non-fosil. Kita terus berupaya untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi, dan kita terus mendorong dengan sekuat tenaga untuk terus memanfaatkan dari waktu ke waktu peningkatan energi baru dan terbarukan. Dan yang terakhir, kita akan berupaya keras untuk mengurangi impor energi kita, terutama jenis energi fosil, yang impor LPG kita sudah 77%, impor bensin kita sudah 60%, impor minyak bumi kita sudah 30%. Nah, ini kita harus tahan, bahkan kita harus kurangi. Sebab kalau kita tergantung daripada impor, maka apabila negara yang mengekspor LPG-nya ke kita itu ada sesuatu, maka kita akan krisis LPG. Apabila negara tersebut menaikkan harga LPG yang sangat tinggi, maka kita terpaksa juga harus mengimpor. Ini akan menjadi beban Pertamina, akan menjadi beban negara, akan menjadi beban daripada tekanan ekonomi kita, akan menjadi tekanan terhadap nilai rupiah kita. Untuk itu, pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan produksi di dalam negeri, baik fosil maupun non-fosil, berupaya untuk menekan impor sekuat tenaga. Kita sedang menyusun yang namanya Grand Strategi Energi Nasional kita sampai 2040 untuk mengurangi
ya demand energi fosil kita yang impor. Demikian Mas Erwin. Baik, Pak Joko Siswanto, terima kasih semua perspektif yang sudah Anda bagi bersama kita dari Dewan Energi Nasional. Ditahan terlebih dahulu Pak Joko dan juga narasumber yang lain, kita akan lanjutkan spesial dialog kita, Ibu Nika dan juga Pak Iqbal ya. New PLN Mobile kini hadir dengan fitur baru. Pembelian token dan pembayaran tagihan, kemudahan pengaduan, multi-ID pelanggan, pelaporan angka stand meter, riwayat pemakaian, dan pengajuan ubah daya. Dengan New PLN Mobile, kini semua makin mudah. Ibu Nika dan juga Pak Iqbal, terima kasih masih bersama kami. Tadi di segmen sebelumnya kita banyak fokus bersama Dewan Energi Nasional. Kita bahas banyak juga Ibu Nika dan Pak Iqbal mengenai importasi di sektor energi kita. Dari Ibu Nika sendiri mewakili Pertamina, bagaimanakah Pertamina memandang permasalahan yang dianggap klasik mengenai import sektor energi? Kemarin juga banyak menjadi headline mengenai permasalahan klasik import BBM dan juga LPG. Ibu Nika. Ya. Jadi sesuai dengan kebijakan pemerintah, maka Pertamina pun melakukan berbagai upaya untuk menurunkan import, baik import BBM, kemudian import crude dan juga import LPG. Jadi kita mulai dulu dari bagaimana upaya kita untuk menurunkan import crude. Nah, produksi dari migas ini kita tingkatkan seperti tadi disampaikan bahwa tahun lalu pun ini kita mencapai target, tahun ini juga akan kita dorong. Selain itu, tentu yang diperlukan adalah tambahan produksi atau tambahan dan juga tambahan cadangan. Pertamina telah melakukan studi seismik 2D di tahun lalu itu sepanjang 31.000 km dan ini merupakan seismik terbesar ya sepanjang 10 tahun terakhir baik di Asia maupun Australia. Jadi kita melakukan upaya luar biasa ini, tentu niatnya adalah untuk mendapatkan tambahan cadangan. Jadi tahun lalu 2020 kita sudah mendapatkan tambahan cadangan P1 itu ada 144 juta barrel oil equivalent dan tahun ini kita targetkan akan meningkat menjadi ada tambahan lagi sekitar 700 juta barrel oil equivalent. Ini adalah peningkatan luar biasa ya, hampir lebih dari 4 kali lipatnya. Dan tentu saja kita harapkan dari hasil tadi seismik di 35 cekungan minyak yang kita lakukan di tahun lalu, ini akan terus menambah cadangan dan kita pun akan melanjutkan studi seismik ini juga di 33 cekungan lagi yang masih belum tergarap selama ini. Jadi itu di sisi hulu dan kita juga ada inisiatif untuk melakukan akuisisi dari sumur-sumur yang sudah berproduksi baik di dalam maupun di luar negeri. Ini tentunya adalah untuk menambah produksi dan juga cadangan di hulu. Karena hari ini reserve to production ratio-nya Indonesia dan juga Pertamina hampir sama, sekitar 7-9 tahun. Tentu dari sisi ketahanan energi jangka panjang ini perlu kita tingkatkan. Kita akan tingkatkan di minimal angka 10 tahun untuk reserve to production ratio. Dan untuk itu investasi yang dialokasikan oleh Pertamina di sektor hulu adalah sekitar 60% dari setiap investasi yang dilakukan. Sebagai gambaran, tahun 2020 investasi Pertamina adalah 5,2 miliar US dollar. Di tahun 2021 ini akan meningkat lebih dari 2 kali lipat menjadi 10,7 miliar US dollar. Dan sebagian besar adalah untuk sektor hulu. Yang kedua, bagaimana kita menurunkan import dari BBM. Program bioenergi menjadi kuncinya. Jadi kita harus mengoptimalkan domestic resources yang dimiliki oleh Indonesia. Yang pertama adalah sawit. Jadi program B30 ini akan kita tingkatkan ke B40. Hari ini kita dengan ESDM sedang melakukan kajian untuk meningkatkan dari B30 ke B40. Dan secara teknis sebetulnya kilang Pertamina sudah bisa menghasilkan sampai 100%, D100. Jadi kita sudah mulai di Dumai dengan 1.000 barel per hari, kemudian tahun ini kita tambah lagi ada 6.000 barel di Cilacap. Dan kita juga akan membangun Green Refinery itu di Pelaju. Dan tentu ini nantinya bisa menurunkan import dari BBM. Yang kedua, hari ini kalau gasoil atau diesel kita sudah tidak import lagi. Yang masih import adalah gasolin. Nah, bagaimana upaya untuk menurunkan ini?
Pertamina dan kita bekerja sama juga dengan SDM hari ini sedang menguji coba itu yang kita sebut GME program. Jadi gasolin dicampur dengan 15% metanol dicampur dengan 5% etanol. Sehingga nantinya ini bisa mengurangi 20% dari gasolin demand di Indonesia yang sekitar 40-42 juta kiloliter per tahun. Nah ini tentu bisa menurunkan import gasolin yang juga sangat besar. Ya, kita harapkan tahun ini uji coba ini akan berhasil bisa diterima oleh SDM sehingga bisa segera kita siapkan. Nah, metanol dan etanolnya juga ini diproduksi dari domestic resources, dari gas maupun dari coal yang bisa kita convert menjadi metanol dan etanol. Dan untuk etanol kita juga punya potensi untuk membangun bioetanol dari cassava dan juga dari produk lainnya. Nah, itu adalah upaya Pertamina untuk menurunkan import dari BBM. Selain tentu kapasitas kilang dan juga ini kita tingkatkan ya, produksinya naik terus dengan adanya kilang Langit Biru di Cilacap, import dari Pertamax itu bisa turun per bulan sekitar 670.000 barel per hari, sehingga itu secara value bisa menurunkan sekitar 700 juta US dollar per tahun. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita menurunkan import LPG. Yang pertama tentu produksi LPG domestik harus kita tingkatkan. Memang gas Indonesia ini kan dry ya, sehingga C3 dan C4-nya tidak terlalu banyak. Tetapi di beberapa lokasi khususnya adalah di Sumatera ini masih bagus sehingga kita bisa tingkatkan produksi LPG nasional dari C3 dan C4 yang bisa proses lebih lanjut. Yang kedua adalah Jargas. Jadi kita akan menyambung Jargas, tadi kalau Pak Joko menyampaikan tahun ini targetnya adalah 1 juta rumah tangga, baik itu mandiri maupun lewat APBN. Jadi subholding gas di Pertamina yaitu PGN dan juga Pertagas akan melakukan peran ini, membangun Jargas ya, City Gas. Selain kita juga akan membangun jaringan gas yang masih belum terkoneksi. Yang pertama adalah di Sumatera, dari Dumai ke kawasan industri di sana, kemudian juga di Cirebon, Semarang, dan satu lagi adalah di daerah Batam. Dengan 3 hal itu, maka accessibility gas yang tersambung dari mulai jaringan transmisi dan juga distribusi ke rumah tangga ini akan kita tingkatkan sehingga bisa menurunkan import dari LPG. Nah, yang kedua adalah kita akan mengoptimalkan sumber daya batu bara yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi batu bara yang low rank ini kita proses dengan gasification untuk menghasilkan DME yang merupakan substitusi dari import LPG. Tentu ini juga akan menambah pilihan bagi masyarakat, di samping pemerintah juga akan mendorong kompor listrik. Jadi kita perlu memberikan opsi kepada masyarakat sehingga dalam situasi apapun supply dari energi untuk kebutuhan rumah tangga ini bisa terus dijalankan. Beberapa hal seperti itu dan tentu yang kaitannya dengan energi masa depan yaitu karena Indonesia punya cadangan nikel yang cukup besar, maka Pertamina bersama BUMN lain, yaitu dengan Inalum, Antam, dan juga dengan PLN, ini membentuk Indonesia Battery Corporation untuk membangun ekosistem dari EV baterai yang kita targetkan dengan beberapa global partner yang memang sudah proven. Jadi kita sudah ada dengan satu global partner akan membangun 140 GWh dari baterai, kemudian juga dengan beberapa partner yang lain. Selain itu, program yang kita akan dorong juga adalah gasifikasi. Artinya apa? Kalau kita melihat transisi dari fossil fuel ke arah renewable energy, maka gas ini merupakan energy transition-nya. Oleh karena itu, tadi juga Pak Joko dari DEN menyampaikan bahwa fuel mix dari gas ini akan meningkat, gitu. Oleh karena itu, Pertamina yang hari ini memiliki portfolio gas yang juga mungkin terbesar di Indonesia, ini akan kita tingkatkan. Kita sudah ada kerjasama dengan PLN untuk melakukan gasifikasi dari PLTD yang dimiliki PLN di 52 lokasi. Dan ini akan terus kita garap. Kuncinya apa? Satu adalah cadangan dan produksi gas harus kita tingkatkan. Kedua adalah pembangunan midstream dan downstream daripada gas, yaitu apa? Regasification
kemudian terminal LPG, LNG, dan juga pipeline, baik pipeline yang virtual, karena Indonesia ini kan dengan archipelago country 17.000, tidak bisa semuanya kemudian dibangun dengan pipa yang selama ini ada. Jadi kita kemudian Pertamina akan membangun virtual pipeline untuk menyuplai gas ke seluruh wilayah di Indonesia yang kepulauan ini dengan konsep virtual pipeline, yaitu mengoptimalkan LNG. Nah, ini pun menjadi program Pertamina ke depan, sehingga di tahun 2050 kita targetkan ada 30 juta sambungan rumah tangga, dan juga konsumsi gas akan meningkat menjadi di atas 10 BCF tentunya, dan dari itu 92% ini kita targetkan akan dikontribusikan dari portfolio gasnya Pertamina. Dan juga Mas Erwin, selain itu penggunaan dari petrochemical. Kita sekarang juga importnya kan bukan hanya migas, import di bahan baku obat-obatan juga tinggi. Nah, kita sudah mulai ada inisiasi dengan BUMN, yaitu Kimia Farma, untuk membangun bahan baku obat di kilang kita di Cilacap, untuk membangun bahan baku untuk paracetamol. Dan ini potensinya besar. Jadi banyak hal atau chemical product yang bisa kita kembangkan dari crude oil kita, yang dari kilang kita juga, untuk membangun chemical product yang merupakan import substitution, sehingga nanti tentu ini juga bisa menurunkan import dari non-migas. Baik, Demikian, Ibu Nike, menarik sekali ini. Gas adalah kuncinya, gas adalah transisi dari fuel energy menuju ke EBT. Dan Anda tadi sampaikan juga ada poin yang menarik untuk bisa kita gali, ada potensi kerjasama antara Pertamina dan juga PLN mengenai gasifikasi. Kita beralih ke PLN, ada Bapak Muhammad Iqbal Nur. Pak Iqbal, kalau tadi sudah kita bahas bersama Ibu Nike, permasalahan klasik yang dihadapi oleh Pertamina adalah import BBM dan juga LPG. Kalau dari PLN sendiri, Pak, masalah klasik kelistrikan di tanah air ini apa saja sih, Pak, dari catatan PLN? Terima kasih Pak Erwin. Jadi kami sebagai perusahaan listrik rasanya target utama kami yang diberikan oleh negara adalah bagaimana meningkatkan rasio elektrifikasi. Jadi memang di akhir tahun 2020 kami posisinya sudah 99% untuk melistriki. Nah, memang PR besar 100%, kami berkomitmen memang untuk mewujudkan keadilan energi untuk seluruh masyarakat Indonesia ini. Kami merencanakan semaksimal mungkin untuk mencapai rasio elektrifikasi 100%. Memang tantangan saat ini bagaimana kami bisa melistriki daerah-daerah yang sangat terpencil dan beberapa wilayah bahkan pulau yang belum ada akses jalan untuk membawa peralatan-peralatan tiang listrik pun masih sangat sulit. Tentu ini menjadi tantangan. Namun kami berkomitmen untuk berupaya melistriki daerah-daerah terpencil yang belum teraliri listrik. Sama dengan tadi Pak Joko Siswanto mengatakan untuk remote area, untuk daerah-daerah isolated, kami akan berupaya untuk memasang pembangkit-pembangkit yang bersifat energi terbarukan, terutama kalau memang di daerah-daerah tersebut mataharinya cukup, kita akan pasang PLTS. Kalau ada di ketinggian ada potensi air, kami akan membangun PLTA mini hidro, ataupun kalau PLTS menjadi dan biomas menjadi target untuk melistriki daerah-daerah tersebut. Satu lagi yang perlu pembenahan barangkali bagaimana kita meningkatkan quality supply pasokan listrik ke masyarakat, ke konsumen PLN. Nah, ini biasanya kita punya catatan namanya System Average Interruption Index, atau biasa kita sebut berapa lama durasi padam pelanggan per tahun, dan System Average Interruption Frequency Index, yaitu berapa sering rata-rata padam konsumen dalam setahun. Ini jadi dua indikasi PLN untuk meningkatkan kualitinya ke konsumen. Memang pada tahun lalu kami tingkat durationnya adalah 12,72 jam pelanggan per tahun, sedangkan untuk frekuensi kami menargetkan realisasi kami
pada frekuensi padamnya itu 9,2 kali per pelanggan per tahun, walaupun ini lebih baik dari target kami pada tahun lalu sebesar 10 kali pelanggan per tahun. Tapi kami berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas kami kepada pelanggan. Kami juga ingin menginformasikan kepada masyarakat untuk memberikan kemudahan. Kami telah mengembangkan aplikasi PLN Mobile yang mengintegrasikan layanan PLN dalam sebuah aplikasi. Aplikasi ini bisa memberikan kemudahan kepada konsumen untuk pembelian token, pembayaran tagihan listrik, mengubah daya listrik ke rumah, termasuk juga bagaimana melihat rekod penggunaan listriknya di masa-masa sebelumnya. Termasuk yang paling penting barangkali adalah jika konsumen listrik memiliki keluhan, maka pengaduan bisa dilakukan dalam PLN Mobile ini. Jadi ini semua kita mengharapkan konsumen listrik akan mendapatkan kualitas layanan dari PLN yang menjadi lebih baik. Di sisi lain memang bukan persoalan klasik barangkali. Keinginan kami, bagaimana kami ingin tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kita memiliki kapasitas pembangkitan yang cukup dan tahun depan ini akan ada tambahan lagi pembangkit-pembangkit yang baru akan masuk. Kami sangat ingin mempercepat, mengakselerasi seperti Pak Joko Siswanto katakan bahwa kami ingin memberikan pelayanan kepada konsumen lewat kompor listrik, itu sudah sangat fleksibel. Kami ingin memberikan layanan ke seluruh masyarakat bagaimana mobil listrik ini bisa dinikmati oleh masyarakat, sekaligus tadi mengamini dengan programnya pemerintah dan Bu Nika bagaimana kita mengurangi impor dari BBM. Kurang lebih seperti itu Pak Erwin, masalah yang kita hadapi di tahun 2020 dan kita coba selesaikan dan mengakselerate persoalan-persoalan listrik untuk memberikan layanan lebih baik kepada konsumen di tahun 2021. Baik, Bapak Muhammad Iqbal dari PLN. Tidak lengkap rasanya kalau kita berbicara dengan PLN dan juga Pertamina tanpa mengetahui di manakah posisi kita saat ini mengenai pengembangan EBT sehingga kita bisa kawal dan dampingi bersama. Pak Iqbal ditahan terlebih dahulu dan juga narasumber yang lain, kita akan lanjutkan dialog kita sesaat lagi. Pastikan Anda masih bersama kami, dialog dalam segmen khusus Energy Corner Energy Outlook 2021 akan berlanjut lepas jeda. Anda menyaksikan CNBC Indonesia. New PLN Mobile kini hadir dengan fitur baru. Pembelian token dan pembayaran tagihan, kemudahan pengaduan, multi-ID pelanggan, pelaporan angka stand meter, riwayat pemakaian, dan pengajuan ubah daya. Dengan New PLN Mobile, kini semua makin mudah. Anda masih menyaksikan segmen khusus Energy Corner Special Edition Energy Outlook 2021 eksklusif dari CNBC Indonesia untuk Anda. Di segmen ini kita akan bahas di manakah posisi Indonesia saat ini dan kita ada di fase mana kalau kita berbicara mengenai pengembangan energi baru terbarukan. Langsung saja saya tanyakan ke Bu Nike Widiawati dari Pertamina. Ibu Nike, agar kita bisa mengawal dan mendampingi bersama dan mengukur tingkat kesuksesan dari kacamata Pertamina Indonesia dari sektor energinya, saat ini kita ada di fase mana sih Ibu menuju ke EBT tadi? Ya, jadi kalau saya lihat sih trennya sudah mulai meningkat. Tadi Pak Joko menyampaikan bahwa EBT di dalam fuel mix Indonesia kan sudah mencapai 11% dan ini akan terus kita tingkatkan sesuai dengan target yang dicanangkan oleh pemerintah. Beberapa inisiatif juga ini saya lihat sudah bagus ya Mas Erwin, karena ada hal-hal yang kita lakukan secara bersama-sama gitu ya, seluruh stakeholders
Nah, kalau kita lihat, kalau kita kembali, bagaimanakah kontribusi Pertamina ke dalam peningkatan EBT itu? Dalam transisi energi yang dicanangkan oleh Pertamina, ini ada 8 program yang kita lakukan, Mas Erwin. Yang pertama adalah kaitannya dengan green refinery. Jadi kilang-kilang yang ada ini kita kemudian akan kita convert itu menjadi green refinery. Yang pertama adalah di Dumai dan Pelaju yang nantinya akan menghasilkan biodiesel, biogasolin, bioaftur dari sawit ya yang banyak dimiliki di daerah Sumatera. Jadi kita juga buat klaster seperti itu supaya supply chain-nya juga menjadi efektif dan efisien. Yang kedua adalah bioenergi lain, baik itu adalah kita campur dengan sawit maupun kita campur dengan metanol dan etanol, yaitu adalah pencampuran. Jadi itu adalah program yang kedua ke arah bioenergi, di mana kita juga masuk ke biocrude. Ya, jadi ganggang laut ini bisa menjadi sumber kita mengembangkan untuk pengganti crude, yaitu biocrude. Yang ketiga adalah geothermal. Indonesia ini penghasil geothermal terbesar di dunia, yang ketiga ya. Dan dari potensi yang ada itu baru 7% yang sekarang itu dikembangkan, sehingga masih potensinya masih besar. Dan tentu ini dengan kompetensi yang dimiliki Pertamina di sisi hulu, maka pengembangan geothermal tentu saja ini akan kita kembangkan bersama-sama nih dengan PLN dan juga dengan Geodipa. Jadi tahun ini rencananya kita akan lakukan konsolidasi untuk seluruh aset geothermal yang dimiliki oleh BUMN maupun oleh negara, yang nantinya tentu kita akan kembangkan lebih lanjut. Nah, yang keempat adalah dari geothermal sendiri ini kita bisa kembangkan ke green hydrogen. Pertamina sudah mulai melakukan pengembangan green hydrogen di PLTP Ulu Belu, yang nantinya ini green hydrogennya kita akan alirkan ke kilang Dumai dan Pelaju untuk menghasilkan biodiesel, biofuel, dan bioaftur. Potensi Indonesia dengan PLTP yang banyak, tentu ini bisa menghasilkan green hydrogen yang banyak, dan ini sangat ramah lingkungan. Nah, yang kelima ini adalah EV baterai. Jadi kita harus kembangkan karena potensi juga mineral Indonesia ini sangat besar, dan kembali kita lakukan secara sinergi dengan PTBA dan Inalum yang memiliki cadangan nikel ore yang besar, dan juga dengan PLN. Jadi kita kembangkan dari hulu ke hilir nih, Mas Erwin, dari mulai tambangnya, kemudian refiningnya, kemudian membangun pabrik precursor, kathode, baterai sel, baterai pack, sampai ke recycling. Dan ini tentu kita berharap nanti Indonesia menjadi pusat pengembangan baterai, bukan hanya dalam negeri, tapi juga untuk regional dan dunia. Yang keenam ini adalah gasifikasi ya. Jadi gas ini harusnya kemudian mempunyai peran yang lebih banyak lagi. Dan kita harapkan ini dapat mendorong industri, gitu ya. Bukan hanya gas itu kan ada 3 ya, gas untuk mobility, kemudian gas untuk electrification, dan juga gas untuk industri. Nah, kita harapkan ini akan terjadi peningkatan dengan pembangunan infrastruktur baik midstream maupun downstream, dan juga tentu di hulunya. Yang ketujuh adalah new and renewable energy lainnya. Pertamina sudah mulai juga membangun pembangkit listrik dari biogas, dari limbah ya, limbah sawit, dan juga biomass. Tentu PLTS juga kita dorong karena kan pemerintah juga mendorong ini, maka mulai tahun lalu kita sudah mulai melakukan pemasangan solar PV itu di SPBU. Sudah hampir 100 SPBU kita pasang, dan tahun ini kita harapkan semua SPBU ini sudah menjadi green juga gitu ya. Dan di kilang-kilang kita juga sudah mulai bangun di Cilacap, di Dumai, di Balongan, dan nanti semua kilang juga dan semua aset Pertamina akan kita bangun. Tentu ini akan bagus menambah renewable energy di dalam energy mix-nya Pertamina. Dan yang terakhir ini adalah yang kita sebut circular carbon ekonomi. Jadi dengan kan kalau EBT itu ada KE-nya sebetulnya, EBT KE, konservasi energi gitu ya. Bagaimana sekarang yang hari ini menimbulkan masalah di carbon emission, ini kemudian kita gunakan, kita capture karbon ini, kita utilize dan kita storage untuk digunakan untuk kepentingan lain. Nah, Pertamina sudah mulai di 2 inisiatif. Yang pertama adalah CO2 removal yang selama ini menjadi masalah di dalam gas konten kita, salah satunya adalah di Jambaran Tiung Biru. Ini kita gunakan, ya, kita capture, kemudian kita utilize untuk
kita injekkan di lapangan Hulu Sukowati. Ya, jadi dan juga di lapangan Gundi ya. Jadi ada 2 inisiatif ini di Sukowati dan Gundi untuk menggunakan teknologi carbon capture ini, yaitu untuk enhance gas recovery maupun CO2 EOR. Yang tentu kita harapkan dengan teknologi ini, dengan kita menggunakan CO2 ini, akan bisa meningkatkan produksi migas di 2 lapangan ini. Nah, kalau ini kemudian sudah kita berhasil lakukan di tahun ini, maka potensi besar ada di Natuna, karena konten CO2 di Natuna sangat tinggi. Ini kita bisa kemudian capture juga, kita bisa utilize untuk lapangan-lapangan lain di hulu. Jadi 8 inisiatif ini yang juga akan memberikan kontribusi di dalam peningkatan renewable energy dalam fuel mix Indonesia, Mas Elliot. Baik, tidak hanya EBT Ibu Nika ya, tapi EBTKE. Ini poin yang harus kita pahami. Dari Ibu Nika Widiawati kita beralih ke Pak Muhammad Iqbal dari PLN. Kalau tadi sudah kita bahas banyak mengenai kontribusi dari Pertamina, kontribusi PLN menuju ke EBT sudah dimulai di mana saja Pak? Dan apa saja yang akan dimaksimalkan Pak Iqbal? Terima kasih. Jadi posisi kami dikasih target oleh pemerintah bahwa kita harus bauran energi dari sektor listrik itu 23%. Saat ini kami realisasi tahun 2020 pada kisaran 12,5 sampai 12%. Nah ini masih PR masih panjang, kita punya waktu masih 5 tahun untuk melakukan mencapai pemerintah. Saat ini kami sedang proyek PLTA kami di Sumatera Utara, di Provinsi Aceh, PLTA Pusangan, PLTA Asahan 3, dan di Jawa Barat juga kita punya PLTA Percisokan. Ini kita kebut semuanya untuk mengejar target 23% di tahun 2025. Tetapi memang itu masih kurang. Kami masih juga membangun beberapa pembangkit PLTS, PLTP yang akan kita Uber di Nusa Tenggara Timur untuk mengejar target bauran energi. Tapi memang dari semua komitmen kami ini ada satu hal yang penting kami lakukan adalah yaitu co-firing, yaitu bagaimana biomas ini bisa kita masukkan ke PLTU existing kami untuk di-blended dengan PLTU batubara untuk meningkatkan porsi green dari PLN untuk mencapai target 23% di tahun 2025. Selama ini memang biomas PLN, biomas Indonesia, biomas Indonesia termasuk juga kelapa sawit dari cangkangnya itu banyak diekspor ke Jepang dan ke Korea, termasuk juga ke Malaysia barangkali cangkang sawit itu. Nah, barangkali mulai tahun depan kita telah bekerja sama dengan PTPN, bekerja sama dengan Perhutani dan Inhutani agar PLN juga bisa punya akses untuk mendapatkan biomas dalam negeri untuk dibakar di pembangkit existing PLN untuk meningkatkan target bauran. Nah, termasuk juga di area-area remote perkebunan kepala sawit, kita sangat mendorong untuk konversi pembangkit diesel kami untuk menjadi pembangkit biomass. Ini merupakan PR yang panjang untuk melakukan konversi ini. PLTS juga kami banyak telah melakukan pembangunan, terutama untuk yang Pak Joko Siswanto katakan spell tadi, bagaimana untuk daerah-daerah remote kita memasang PLTS untuk memberikan sebuah area kemandirian energi pada lokasi-lokasi yang tersebar. Satu program lagi yang kita sebut dengan program dedieselisasi, yaitu kami merencanakan akan membangun 600 MW PLTS untuk mensubstitut PLTD kami, terutama di daerah-daerah remote yang biasanya dan mengkonsumsi BBM-nya Bu Nike yang cukup banyak. Kami ingin membantu supaya pengurangan BBM impor ini dapat kita convert langsung ke pembangkit yang bersifat EBT. Jadi PR besar di 5 tahun ke depan adalah sangat challenging bagaimana PLN
bisa mengakselerasi seluruh pembangkit-pembangkit EBT-nya yang saat ini sedang konstruksi, bagaimana PLN bisa melakukan program dedeserialisasi untuk memberikan listrik pada daerah-daerah terluar dan terpencil untuk mengurangi cost PLN jika melakukan running diesel dengan pembakaran BBM. Barangkali itu yang menjadi PR kami, bahwa untuk areal-areal yang perkebunan kami ingin sangat bekerja sama untuk memanfaatkan biomas dibakar di PLTU kami untuk mengurangi CO2 dari batu bara. Kurang lebih seperti itu program PLN untuk melakukan konversi EBT, Pak Erwin. Baik, Pak Muhammad Iqbal, terima kasih. Ditahan terlebih dahulu. Demikian juga ke Ibu Nike dan juga Pak Joko Siswanto, karena kita akan lanjutkan segmen berikutnya untuk closing statement dari masing-masing Anda dan apa kira-kira rencana aksi korporasi terdekat dari Pertamina dan PLN yang bisa kita nantikan. Pastikan Anda masih bersama kami. Dialog di segmen khusus Energy Corner, Special Outlook Energy akan berlanjut hanya di CNBC Indonesia. New PLN Mobile kini hadir dengan fitur baru. Pembelian token dan pembayaran tagihan, kemudahan pengaduan, multi-ID pelanggan, pelaporan angka stand meter, riwayat pemakaian, dan pengajuan ubah daya. Dengan New PLN Mobile, kini semua makin mudah. Masih bersama kami untuk Anda eksklusif dari CNBC Indonesia, Energy Corner Special Edition Energy Outlook 2021. Kita akan bahas di segmen ini closing segment dari masing-masing narasumber dan juga bagaimana masing-masing narasumber memandang outlook untuk sektor energi kita. Kita awali dari Joko Siswanto. Pak Joko, Sekjen dari Dewan Energi Nasional. Apa yang bisa kita nantikan, dan closing statement dari Den, Pak. Seberapa optimistis kita harus menghadapi 2021 untuk sektor energi kita? Bagaimana kita ketahui bahwa bauran energi khususnya EBT ini dari ke tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya terus meningkat. Di mana tahun 2020 itu sudah mencapai 11%, 2021 kita mempunyai target 14,57%, 2025 kita mempunyai target 23%. Saya menghimbau, kami mendorong agar seluruh BUMN melaksanakan perintah Menteri BUMN Pak Erik yang telah mengeluarkan surat untuk memasang PLTS di seluruh instansi BUMN, baik itu perkantoran, industri, maupun perumahan. Kenapa? Karena pertama adalah target tersebut yang sudah kita tetapkan oleh Perpres. Yang kedua, Presiden telah mendatangi Paris Agreement untuk menggunakan energi yang lebih bersih. Kemudian dunia saat ini yang sebagaimana dilaporkan oleh Direktur IEA, International Energy Agency, bahwa 50% pembangkit listrik saat ini dibangun adalah PLTS, tenaga matahari, pembangkit listrik tenaga surya. Kami sangat senang sekali mendengar tadi laporan dari Ibu Nike bahwa seluruh instalasi Pertamina akan dibangun PLTS. SPBU sudah ratusan dibangun PLTS. Dan yang terakhir adalah kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, kepada Mas Erwin juga untuk memasang PLTS rooftop di rumah masing-masing. Baik, Pak. Karena sekarang ini sangat murah, biayanya adalah dari BRI, kita tidak perlu menambah biaya untuk listrik, tidak perlu ada agunan, tidak perlu ada DP, BRI akan membiayainya. Itu sangat murah sekali. Nah, nanti energi listriknya dari PLTS ini bisa digunakan untuk memasak dengan kompor listrik. Saat ini kita memasak nasi sudah menggunakan rice cooker pakai listrik. Memasak air sudah menggunakan dispenser. Nah, sekarang tinggal menggoreng tempe tahu, tumis kangkung menggunakan kompor listrik, listriknya dari PLTS, gratis ya, dari Tuhan. Yang kedua adalah kami menghimbau juga kepada masyarakat selain menggunakan kompor listrik, menggunakan motor listrik.
tidak perlu lagi beli bensin, tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk bensin karena listriknya tinggal colok, listriknya dari matahari. Jadi itu Mas Erwin sebagai penutup, pasanglah PLTS di rumah masing-masing tanpa kita mengeluarkan biaya tambahan listrik, sudah bisa mendapat PLTS dari pembiayaan BRI, kredit jangka panjang, bunganya sangat murah tanpa DP dan tanpa jaminan, sehingga kita bisa nanti memasak dengan menggunakan kompor listrik dan menggunakan sepeda motor dengan menggunakan energi listrik dari matahari. Demikian Mas Erwin, terima kasih. Pak Joko Siswanto memotivasi sekali ya, segera kita pasang bersama nanti PLTS Pak Joko Siswanto. Dan kita beralih ke Pertamina, Ibu Nike Widiawati, closing statement dari Anda Ibu Nike, sekaligus aksi korporasi terdekat apa yang bisa kita nantikan dari Pertamina, Ibu Nike? Ya, semua program yang dilakukan baik oleh pemerintah dan juga BUMN dan juga badan usaha lainnya sebetulnya adalah untuk mendorong terwujudnya ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional. Nah, kita harus melihat pandemi COVID yang terjadi sejak tahun lalu, ini kita harus jadikan momentum untuk mempercepat terwujudnya cita-cita tersebut. Jadi, kedaulatan dan kemandirian energi ini kita bisa dorong dengan apa? Dengan meningkatkan penggunaan domestic resources sebagai bahan baku energi yang tentunya ini akan membuat negara kita akan lebih mandiri. Untuk itu tentu semua pihak termasuk Pertamina harus kemudian melakukan upaya-upaya tersebut, dan itu sebetulnya sejalan dengan visi Pertamina ke depan. Jadi visi Pertamina dalam melakukan transisi energi adalah dengan meningkatkan penggunaan domestic resources. Seluruh sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia harus kita optimalkan semaksimal mungkin untuk menjadi energi yang diperlukan oleh negara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai corporate action. Dengan telah melakukan transformasi organisasi, pembentukan holding dan subholding, maka kita akan mengejar bagaimana bisnis proses dan juga usaha di Pertamina ini akan kita jalankan lebih transparan, lebih efisien, gitu. Yang akhirnya ini akan bisa meningkatkan affordability dari energi yang bisa kita supply atau kita jual kepada masyarakat. Nah, untuk itu beberapa subholding yang kita akan lakukan konsolidasi dan juga melakukan unconventional growth dengan M&A tentunya. Jadi untuk hulu kita akan lakukan peningkatan atau unlock value dengan melakukan akuisisi dan juga divestasi dan partnership. Kita akan membuka partnership dengan berbagai global player dan juga akan menerapkan teknologi-teknologi untuk meningkatkan produksi dari migas nasional. Kemudian di sisi green energy, new and renewable energy, ini akan kita tingkatkan, kita lakukan konsolidasi dengan BUMN dan juga pemerintah tentunya untuk meningkatkan kekuatan kita dalam mengembangkan new and renewable ke depan, khususnya dalam hal ini adalah geothermal, biomass, biogas, dan juga PLTS. Jadi konsepnya kembali lagi, ini adalah partnership. Dan dalam waktu nanti di triwulan 3, triwulan 4, kita akan melakukan IPO di salah satu unit bisnis kita. Dan tentunya ini kemudian bisa juga meningkatkan transparansi dan profesionalitas dari unit-unit usaha Pertamina ke depan. Dan tentu saja untuk ini komitmen Pertamina ini terwujud dari alokasi anggaran investasi yang kita alokasikan baik untuk memperkuat existing business maupun untuk mengembangkan bisnis-bisnis baru dalam hal new and renewable energy dan juga konservasi energi yang angkanya meningkat sangat drastis dari tahun ke tahun. Dan tahun ini, untuk tahun ini kita mengalokasikan 10,7 miliar US dollar untuk melakukan investasi di sektor energi ini. Baik, Ibu Nike Widiawati dari Pertamina. Langsung ke Pak Muhammad Iqbal Nur dari PLN. Closing statement dari Anda, Pak Iqbal, dan juga aksi korporasi dari PLN terdekat yang bisa kita nantikan di 2021 ini. Terima kasih Pak Erwin. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi, PLN memiliki kecukupan
pasokan yang sangat cukup, sehingga dampak COVID ini kami merasa bahwa kami perlu memboosting penjualan kami. Kami memiliki 2 strategi, yaitu bagaimana kita memperluas bisnis kita bukan hanya rumah tangga, tapi kami sedang melakukan inovasi-inovasi terutama seperti agriculture, bagaimana melistriki sawah-sawah. Ini dulu belum pernah kita terpikirkan, bagaimana kita memberikan listrik ke nelayan-nelayan itu, mengganti pompa-pompanya dengan motor-motor diesel, baterai diesel kami. Yang berikutnya adalah kami juga berupaya untuk kita sebut sebenarnya adalah captive power, bagaimana kita melistriki industri-industri yang telah memiliki pasokan listrik sendiri. Kita coba mendekati untuk mengganti pembangkit listrik mereka dengan listrik PLN yang kami berpikir ini pasti lebih optimum buat secara nasional dan baik secara makro di industri itu sendiri. Selain itu juga kami akan sangat agresif membangun SPKLU, yaitu stasiun pengisian listrik, mobil listrik. Ini kita juga bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait untuk membangun SPKLU ini. Tapi saat ini kami sedang membangun di 12 kota, terutama di lokasi-lokasi kantor PLN. Kita akan membuka stasiun kurang lebih sebesar 33 lokasi di stasiun penukaran, termasuk juga stasiun penukaran baterai untuk baterai motor. Tapi kalau yang SPKLU ini untuk charging kendaraan roda 4, sedangkan SPBKLU ini adalah untuk motor penukaran baterainya. Nah, termasuk juga kami melaunching juga programnya bagaimana memberi kemudahan bagi pengendara kendaraan listrik EV ataupun roda 2 ini dengan aplikasi PLN Charge In, yang dimana bagaimana mereka bisa mengetahui posisi SPKLU yang terdekat, bagaimana mereka membayar dengan mode ini tidak lagi memerlukan cash, tapi langsung auto debit segalanya dengan sistem perbankan. Untuk pelanggan-pelanggan yang memiliki membeli mobil listrik saat ini, kami memberikan insentif jika mereka ingin mencharge-nya di rumah tapi tidak di jalanan. Kami banyak memberikan diskon-diskon, terutama pada saat mereka pada saat beban kami turun, mereka pulang ke rumah pada saat di atas jam 9 atau jam 10 malam, mereka kita kasih diskon jika ingin mengisi listrik di rumah, kendaraan listrik mereka sampai dengan jam 5 pagi. Sehingga ini diharapkan memberi satu insentif bagi pelanggan-pelanggan yang ingin memiliki mobil listrik. Yang terakhir barangkali kami juga akan bersinergi dengan seperti yang dikatakan Bu Nika, bagaimana kita masuk agresif dalam membentuk Indonesia Battery Corporation dengan Pertamina dan MNIB. Ini barangkali kita sangat dukung untuk percepatan perubahan dari listrik yang industri baterai yang ada di tanah air. Barangkali sebagai penutup, saya ingin mengatakan Pak Erwin bahwa kami PLN sebagai BUMN yang mendapat mandat memberikan kepastian dan layanan listrik kepada masyarakat, kami akan menyokong sebagai roda listrik ini merupakan salah satu penyokong roda pertumbuhan ekonomi. Jadi kami komit untuk menyediakan listrik bagi masyarakat, terutama industri, pelaku-pelaku industri. Terakhir juga barangkali kami tetap komit bahwa PLN akan sangat mendukung target-target EBT untuk menjaga ketahanan nasional dan memastikan bahwa kita tetap komit, Pak Joko, bahwa PLN komit untuk mencapai target-target pemerintah 23% di 2025. Kurang lebih seperti itu, Pak Erwin. Terima kasih.
Pak Iqbal, terima kasih banyak dan saya ingin mengucapkan terima kasih satu persatu kepada para narasumber kita di kesempatan kali ini. Kepada Ibu Nike Widiawati, Anda adalah Direktur Utama dari PT Pertamina Persero. Kemudian kepada Bapak Muhammad Iqbal Nur, Direktur Perencanaan Korporat dari PT PLN Persero. Dan juga tentu saja Pak Joko Siswanto, Sekretaris Jenderal dari Dewan Energi Nasional. Dan terima kasih banyak Bapak-Bapak dan Ibu. Sehat selalu untuk Anda semua. Selamat pagi. Ya, dan demikian wawancara kita dalam segmen khusus Energy Corner eksklusif dari CNBC Indonesia untuk Anda. Terima kasih banyak sekali lagi kepada narasumber yang sudah hadir melalui jaringan virtual. Sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Kita jelang dengan lebih optimistis sektor energi kita di sepanjang 2021. Pastikan Anda masih bersama kami, Squawk Box akan kembali lepas jeda.